Rabu kemarin sudah dinyatakan. Bang, mungkin nih gagal mediasi Vincent sama pihak dari Stephen mungkin karena apa ya, Bang? Karena yang membuat masalah ini itu kan pihak Jessica Iskandar sama Vincent. Iya. Dan terkait mediasi yang gagal, itu karena ngototnya seorang Vincent, suami daripada Jessica Iskandar, ingin berjumpa langsung dengan klien kami. Padahal dari semenjak masalah ini bergulir, pihak JI ataupun Vincent itu sudah tahu bahwa klien kami kan tidak di Indonesia. Betul. Dan kami sudah di luar negeri. Tetapi yang selalu membuat blunder, yang membuat kata-kata klien kami tidak kooperatif, klien kami tidak pernah hadir, itu kan dari pihaknya mereka, terutama saudara Vincent. Harusnya kata sepakat itu kan mereka kenal, mereka bisa telepon langsung seperti apa maunya Pak Vincent kepada klien kami Stephen. Nanti mereka bentuk apa kesepakatan tinggal diserahkan kepada kami sebagai kuasa hukum untuk diserahkan ke pengadilan. Kan itu sebenarnya mudah. Iya. Betul enggak? Betul, Bang, ya. Kenapa harus ketemu hati ke hati? Itu yang saya bingung. Oke. Jadi hati ke hati ini ada apa sih sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Vincent sendiri tanpa diketahui oleh publik, tanpa diketahui oleh umum, tanpa diketahui oleh kami? Karena ada sesuatu kita nggak tahu ini. Harusnya kan masalah ini mediasi bisa lancar. Kalau memang tidak sepakat, tolak kesepakatan damai dari kami, betul nggak? Betul ya, Bang. Supaya nggak berlarut-larut agendanya. Iya. Dan selalu mengeluarkan statement mau ketemu. Kedua, tidak kooperatif, tidak pernah datang loh. Ya sudahlah, kalau memang tidak ketemu, biar kita masuk ke dalam gugatan pokok perkara. Oke. Jangan terlalu lama. Ini kan sudah mundur berapa minggu ini. Artinya, Bang, sejauh ini kasusnya itu masih ditunda ya? Bukan ditunda, siapa bilang ditunda? Orang saya hadir kok. Oh. Tunda itu kalau tidak ada pihak yang datang. Gitu loh. Iya. Dan oleh hakim mediasi hari Rabu kemarin sudah dinyatakan sah. Para pihak dianggap sudah hadir, bahkan sudah ada yang namanya video call, dan itu diatur di dalam perma, dibolehkan itu. Oh, oke, Bang. Iya. Dan hakim mediator hanya bilang tidak usah lagi diperdebatkan hadir atau tidaknya penggugat. Oh. Okay. Karena hakim sendiri sudah video call sama Stephen. Iya. Dan Vincent melalui hakim sudah diserahkan video call-nya sama si Vincent juga. Harusnya langsung aja digambarkan, misalnya begini, contoh, hai Stefanus, kamu harus bayar ini kan lebih enak ya? Iya. Betul nggak? Kenapa sih harus ketemu gitu loh berdua, hati ke hati? Ini bukan masalah hati loh, ini masalah hukum. Betul. Kok pakai perasaan? Kan ini bukan dugaan cinta-cintaan gitu loh. Iya, Bang. Bukan dugaan rasa ini. Ini masalah hukum. Mau damai atau tidak? Sementara kan kalau saya baca atau saya dengar ada statement daripada istrinya, JI, itu kan menyatakan ingin lanjut. Ya kan? Yeah. Lalu yang laporan di Polda, saran kami kan supaya dicabut. Iya. Tapi kan ada keluar statement dari pengacaranya atau dari pihak prinsipal, si Vincent atau JI, kan dibilang tidak mau dicabut. Tetap. Ya sudah, berarti kan sudah tidak make sense, tidak kompromi, sudah tidak lagi nyatu, mendingan lanjut aja.
Ya, Bang, mungkin dari kan kemarin kan dari JI sendiri kan bilangnya oke Steven sudah muncul tetapi tidak secara fisik gitu, hanya secara online. Mungkin tanggapannya gimana, Bang? Jadinya lucu, mau muncul fisik, mau muncul kemana? Mhm. Apa haknya orang itu mendalilkan seperti itu? Itu kan haknya klien kami dong. Kayak saya nih, disuruh kita Zoom, disuruh kita online, kan hak saya dong, mau atau enggak. Ya. Yang penting saya sudah menunjukkan itikat baik. Betul enggak? Iya, iya, Bang. Bahwa orang yang namanya Stefanus itu ada. Hmm. Bahwa orang yang nama Stefanus sudah berani buka suara. Ya, Betul enggak? betul. Nah, yang ketiga, seorang Stefanus sudah menyatakan di depan publik bagaimana terkait kasusnya. Mm-mm. Nah, coba kamu bayangkan gimmick daripada pasangan ini. Kalau depan media bercerita tentang kesulitan, kesusahan. Tapi di satu lain bercerita tentang kebahagiaan. Mhm. Jadi kan ini sengaja digiring. Benar apa kata klien kami, ada opini yang ingin digiring gitu loh. Oh. Iya. Betul nggak? Iya, Bang. Abang tapi Nah, nggak boleh dipaksa dong seseorang untuk tampil. mm-mm, betul. Abang, tapi dari abang sendiri untuk ada upaya gitu mungkin untuk mempertemukan gitu atau memang Steven memang lagi sibuk banget jadi memang sejauh ini hanya sebatas online, Bang. Pada saat di Hakim Mediator hari Rabu kemarin, jelas Stephen bilang untuk tahun ini dia tidak bisa Hmm. ke Indonesia. Kalau mau nanti tahun depan. Ya. Nah, yang kedua, jelas dia bilang bahwa kalau tidak bisa di Indonesia, ayo di luar negeri. Hmm. Itu kan berarti sudah ada niat daripada klien kami untuk jumpa. Betul. Tapi gimana, Bang? Tanggapan dari Vincent ataupun Jessica Iskandar sudah dikasih option seperti itu, mungkin seperti apa tanggapannya, Bang? Tetap mereka nggak mau, mereka mau tetapnya di Indonesia. Hmm. Loh, sekarang yang mau minta ketemu siapa? Iya. Gitu loh. Oke. Bang, kalau Kan boleh yang jadi ya, boleh tahu nih, posisi Stephen sendiri itu sekarang di luar negeri di mana nih, Bang? pokok ada deh di tempat sesuatu. Oh, di negara tetangga ya, Bang? Lagi Berapa? di negara tetangga ya? Tetangga kok gitu. Nah itu loh. Bang, tapi gimana nanti kalau tidak ada titik temu nih? Mungkin akan seperti apa nih? Saya sih puji Tuhan lebih cepat, lebih enak, artinya biar ada kepastian hukum Mm-mm. terkait gugatan kami di PN Jakarta Selatan, Iya. supaya tidak ada berkutik di mau ketemu atau tidak ketemu, hadir atau tidak hadir. Mm-mm. Ya sudahlah, kita anggap gagal aja mediasi ini. Hmm. Kita anggap gagal mediasi, Mm-mm. jadi kita nanti masuk ke gugatan materi. Biar saya bacakan gugatan. Mm-mm. Nah, nanti dari situ dia akan kirim jawaban gugatan. Ya. Termasuk kan pengacaranya sering berita tuh ngomong ingin rekopensi, ingin gugat balik. Ya. Nah, biar nanti kita lihat apa sih isi rekopensinya. Artinya pihak Steven menunggu ya, Bang, menunggu kalau digugat balik ya? Iya, kan udah sesumbar tuh, ingin gugat balik tuh. Iya. Ya kita pengen lihat apa sih yang mau digugat dia. Hmm. Gitu loh, jadi supaya tidak lagi mediasi aja ya kan. Iya. Kan terlalu bertele-tele, apalagi permintaannya simpel. Mau ketemu hati ke hati tanpa ada kuasa hukum apa-apaan. Betul nggak? Iya. Karena kan sudah Jadi itu kan masa kuasa hukum dilecehkan sih, masa kuasa hukum diabaikan, apa artinya surat kuasa? Iya, betul. Ya kalau saya tidak masuk kepada itu, tetapi cobalah introspeksi diri. Ya, introspeksi diri dengan
kenyataan. Masalah ini timbul itu kan dari laporan di Polda Metro. Betul Iya, enggak? iya. Laporan awal. Karena ada laporan Polda Metro, karena ada kedua press kompres, ya kami masukin gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Betul. Nah, laporan ke Polda Metro juga itu sebenarnya error person. Karena yang membuat laporan adalah pengacara yang lama. Elsa. Ya kan? Iya. Dari kantor hukum pengacara terkenal Betul. nasional. Dengan orang yang namanya S. Nah, inisialnya. Nah, di mana sampai saat ini saya sebagai kuasa resmi belum dikasih satu surat pencabutan. Jessica ataupun Vincent kepada kuasa hukum yang lama. Iya. Belum. Belum ada ya, Bang? Nah, belum ada. Sehingga kita sudah kirimkan surat nota keberatan klien kami Oh iya. terkait laporan di Polda Metro. Bahwa laporan di Polda Metro itu sesuai pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ya. Laporan polisi itu harus orang yang bersangkutan. Tidak boleh diwakilkan. Karena masalah pidana kan, Ya. yang mengalami kan diri dia, bukan kuasa hukumnya. Betul. Iya, Bang. Ini ada pasalnya nih. Makanya jangan dibilang klien kami dipanggil tidak kooperatif. Bagaimana kita mau datang kalau panggilan dalam laporannya bukan si orang bersangkutan, tetapi orang lain yang bernama S. Gitu loh. Iya. Sehingga kuasa hukum yang sekarang ini terkait masalah di Polda sifatnya pasif. Oh. Ingat ya, pasif, tidak boleh aktif. Tetapi yang kita lihat aktif. Ya, datang ke Barreskrim, Iya. laporin Polda Bali ke Poropa, Mabes Polri, kan aktif tuh. Iya. Lalu memposting-posting LP-LP. Ya, Ya. LP itu adalah ranah pribadinya klien kami loh. Betul. Ya, Ya. lantas juga dia membawa korban katanya pelapor yang di Surabaya. Lah, ini etikanya gimana hukum acara? Nah, itu. Jadi kalau kita, saya berdasarkan aturan hukum pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 terkait hukum acara pidana, pelaporan tidak bisa diwakilkan karena laporan pidana itu harus yang bersangkutan. Gitu loh. Makanya kita bikin surat nota keberatan. Oke. Saya bacakan pasal 1 angka 24 pada poin 3 itu akan memunculkan siapa yang paling berhak untuk melaporkan dan bagaimana cara melaporkan dengan tindak pidana yang dimaksud oleh orang tersebut. Dan kalau perlu, siapa sesungguhnya si korban ini? Itu harus jelas. Nah, yang lebih kita sangat sayangkan adalah bahwa ternyata dalam LP yang kita sudah kemarin tebusan karena sudah jadi dari lidik ke sidik, Iya. kan kita dapat tebusan tuh Iya. sebagai terlapor. Iya. Satu, pelapornya itu nama S, dan kedua, di dalam laporan itu hanya disebutkan satu mobil. Satu mobil, Iya. bukan 11. Satu mobil Alphard, yang kedua adalah mobil Morris atas nama CV, ya, CV, sama yang terakhir yang ketiga sejumlah uang. Sejumlah uang 9, sekian M.
Jadi nggak ada 11 mobil. Oh, masalahnya kan yang digadang-gadang kan dia bilang ada beberapa banyak mobil tuh yang di Ya, gelapkan. kalau saya kan lihat dari laporan yang resmi yang Iya, pemberitahuan SPDP loh, iya bang. bahwa ada kasus yang tadi dilidik sudah berangkat jadi sidik Iya. gitu. Oke. Dan kebetulan klien kami sebagai terlapor. Nah ini kan, nih sudah ada surat perintah sidik. Oke. Oh iya ya. Tahan ya bang. Tahan dulu. Nih kan sudah ada muncul Iya. LP-nya sidik. Sidik. Iya. Garis miring 1967. Iya. Nah, berarti dari lidik berubah ke sidik kan diberitahu. Iya. Karena Polda Metro sudah mengirimkan surat juga pemberitahuan kepada kejaksaan, termasuk Pengadilan Jakarta Selatan. Iya. Gitu loh. Oke. Bang, nanti di minggu depan agenda sidangnya lagi apa nih bang? Nah, kalau dari kami kan sudah selesai. Terkait perdamaian yang dimaksud sesuai perma. Iya. Sekarang tergantung mereka. Apakah mereka mau menyerahkan daripada niat permintaan mereka damai itu dalam bentuk apa, sekaligus menjawab surat dari kami. Jadi segaris besarnya tidak ada penundaan. Ingat loh. Kalau penundaan kasihan loh hakim mediator yang hadir. Berarti dia makan apa tuh? Dugaannya. Orang dia kan hadir berarti kan digaji negara. Iya. Digaji kan untuk sebagai hakim loh. Hakim. Kalau dibilang ditunda, berarti kan hakim mediator tidak menjalankan dong pekerjaannya. Iya. Wah ini kan nggak boleh lagi. Kok seneng banget sih menyebutkan ditunda gitu loh. Yang tidak hadir kan Stephen. Iya. Betul nggak? Betul, Stephen. Sidangnya kan berjalan. Audio Jungle.